Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Doa Sultan. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, karena sebaik-baiknya zikir adalah zikir di dalam hati. Sering kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat, yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati atau kolbu. Namun bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya. Sedangkan zikir dengan hati, bagaimana mau pamer sedangkan yang mendengar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Hati bisa berzikir adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya terang mengingat Allah. Namun banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal, makrifat, dan begitu keras sehingga sulit untuk menghubungkannya kepada Allah. Lalu bagaimana agar hati ini mendapatkan cahaya hidayah? Dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah? Sahabat beriman, ada 4 penyebab hati gelap dan ada 4 cara agar hati selalu terang. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 4 yang akan membuat hati menjadi gelap. Yang pertama adalah perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan akan membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Yang kedua, bergaul dengan orang yang suka zolim. Bergaul dengan orang yang suka zolim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dari hidayah, sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Yang ketiga, melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang telah lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa menyesal, itu akan semakin jauh dari Allah. Orang yang melupakan dosanya juga akan dijauhkan dari surganya Allah. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya. Karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurangi hati dan susah untuk bersih kembali. Yang keempat, memiliki angan-angan. Memiliki atau mempunyai angan-angan dan harapan tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, cenderung akan menyepelekan ibadah. Karena ia merasa akan hidup dalam waktu yang lama, sedangkan ajal bisa datang kapan saja dan tidak bisa maju ataupun mundur meskipun 1 detik. Sahabat beriman, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya adalah: yang pertama, perut yang sering merasakan lapar. Perut lapar di sini berarti senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba, dan haram. Contoh misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan sangat mudah untuk mencahayai hati, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan. Dan sewaktu-waktu ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. Lalu yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu kemudian menyesalinya dan diakhiri taubatan nasuha akan membuat hati kita penuh dengan cahaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertaubat, maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya adalah orang yang bertaubat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. Kemudian yang keempat, pendek angan-angan. Pendeknya angan-angan membuat diri kita akan takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walau sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati merasa dekat dengan Allah.
Dan dari rasa dekat dengan Allah lah hati kita akan selalu terang penuh dengan cahaya. Itulah 4 tanda hati yang gelap dan 4 tanda hati yang bercahaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bercahaya hatinya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين